Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Suaibatul Aslamiyah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini kita dari kelompok 5 akan merepresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Vision and Mission Analysis atau analisis visi dan misi. Selain itu kita juga menjelaskan mengenai analisis visi dan misi dari perusahaan Samsung. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faridatul Ula dengan NIM 200301238 dan juga rekan saya Tita Yuni Sukma dengan NIM 200301215 dan juga Karamatul Fareza dengan NIM 200301229. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis visi dan misi, kita akan membahas mengenai pengertian visi dan misi. Jadi visi adalah gambaran tentang apa yang diinginkan oleh perusahaan dan dalam arti luas apa yang ingin dicapai pada akhirnya. Dan dengan demikian pernyataan visi mengartikulasikan deskripsi ideal organisasi dan memberikan bentuk pada masa depan yang diinginkan. Nah, kalau misi itu merupakan visi adalah dasar dari misi perusahaan. Jadi misi menentukan bisnis atau bisnis di mana perusahaan bermaksud untuk bersaing dan pelanggan yang ingin dilayaninya. Misi perusahaan lebih konkret daripada visinya. Namun, seperti visi, misi juga harus membangun individualitas perusahaan dan juga harus menginspirasi dan relevan bagi semua pemangku kepentingan. Bersama-sama, visi dan misi memberikan landasan yang dibutuhkan perusahaan untuk memilih dan menerapkan satu atau lebih strategi. Jadi kalau visi itu adalah tujuan dari suatu perusahaan dan misi merupakan langkah atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan visi tersebut, Yang berikutnya yaitu pernyataan visi dan misi. Visi pernyataan merupakan pernyataan visi ini harus ditetapkan terlebih dahulu dan juga yang paling utama. Pernyataan visi harus singkat, sebaiknya satu kalimat dan sebanyak mungkin. Manajer juga harus memiliki masukan untuk mengembangkan pernyataan tersebut, di mana tidak ada penglihatan orang-orang binasa. Nah, sangat penting bagi manajer atau eksekutif di organisasi manapun untuk menyepakati visi dasar yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang. Pernyataan visi harus menjawab pernyataan dasar. Kita ingin menjadi apa, dan visi yang jelas memberikan landasan untuk mengembangkan pernyataan misi yang komprehensif. Dalam analisis pernyataan visi itu harus mengungkap jenis bidang yang dijalankan perusahaannya. Misal pada visi General Motors, menjadi pemimpin dunia dalam produk transportasi dan layanan yang terkait, di mana dalam pernyataan tersebut itu sangat bagus karena sudah menyebutkan apa produknya. Yang berikutnya yaitu pernyataan misi. Pernyataan misi mengungkapkan akan menjadi seperti apa organisasi dan siapa yang akan dilayaninya. Pernyataan yang disiapkan secara hati-hati pada visi dan misi diakui secara luas oleh praktisi dan juga akademisi sebagai langkah awal dalam manajemen strategi. Menurut Drucker, misi bisnis adalah dasar untuk prioritas, strategi, rencana, dan juga penugasan. Misi merupakan langkah awal untuk merancang tugas manajerial dan selanjutnya untuk merancang struktur manajerial. Sebenarnya apa bisnis kita? Merupakan pernyataan atau pertanyaan yang sulit dan jawabannya bisa apapun, tetapi jelas jawaban dari pernyataan tersebut. Setelah membahas mengenai definisi dan juga pernyataan visi dan misi, yang selanjutnya yaitu pengembangan visi dan misi. Seperti yang ditunjukkan dalam model manajemen strategis, pernyataan visi dan misi yang jelas diperlukan sebelum strategi alternatif dapat dirumuskan dan diimplementasikan. Manajer sebanyak mungkin harus terlibat dalam proses pengembangan pernyataan ini, karena melalui keterlibatannya orang menjadi berkomitmen untuk sebuah organisasi. Pendekatan yang banyak digunakan untuk mengembangkan pernyataan visi dan misi yaitu yang pertama, memilih beberapa artikel tentang pernyataan visi dan misi dan meminta semua manajer untuk membacanya sebagai informasi latar belakang. Yang kedua yaitu meminta manajer menyiapkan pernyataan visi dan misi untuk organisasi. Yang ketiga yaitu seorang fasilitator atau panitia pengelola puncak kemudian harus menggabungkan pernyataan ini ke dalam satu dokumen dan membagikan draft pernyataan tersebut kepada semua manajer. Lalu yang keempat yaitu permintaan untuk modifikasi atau penambahan dan juga penghapusan diperlukan bersamaan dengan rapat untuk merevisi dokumennya. Sejauh semua manajer memasukkan dan mendukung dokumen akhir, organisasi dapat lebih mudah mendapatkan dukungan manajer untuk kegiatan perumusan strategi, pelaksanaan dan juga evaluasi lainnya.
Dengan demikian, proses pengembangan pernyataan visi dan misi merupakan peluang besar bagi ahli strategi untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dari semua manajer perusahaannya. Selanjutnya, pentingnya atau manfaat dari visi dan misi. Menurut King dan Cleland, merekomendasikan agar organisasi dengan hati-hati mengembangkan pernyataan misi tertulis untuk menuai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk memastikan semua karyawan atau manajer memahami maksud atau alasan perusahaan. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprioritaskan faktor internal dan eksternal kunci yang digunakan untuk merumuskan strategi yang layak. Yang ketiga, menyediakan dasar untuk alokasi sumber daya. Dan yang keempat, menyediakan dasar untuk mengatur pekerjaan, departemen, kegiatan, dan segmen tujuan bersama. Berikut 10 manfaat memiliki visi dan misi yang jelas. Yang pertama, mencapai kejelasan tujuan di antara semua manajer dan karyawan. Yang kedua, menyediakan dasar untuk semua kegiatan perencanaan strategis lainnya, termasuk penilaian internal dan eksternal. Menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, memilih strategi alternatif, merancang kebijakan, membangun struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan mengevaluasi kinerja. Yang ketiga, menyediakan arahan. Yang keempat, memberikan focal point untuk semua pemangku kepentingan perusahaan. Yang kelima, menyelesaikan pandangan yang berbeda di antara para manajer. Yang keenam, memberikan rasa harapan bersama di antara semua manajer dan karyawan. Yang ketujuh, memproyeksikan rasa berharga dan niat kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedelapan, merencanakan sebuah organisasi yang terorganisir dan termotivasi untuk mendapatkan dukungan. Yang kesembilan, mencapai kinerja organisasi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, mencapai sinergi antar semua manajer dan karyawan. Baik, selanjutnya yaitu sebuah resolusi untuk pandangan yang beragam. Manfaat lain dari mengembangkan pernyataan misi yang komprehensif adalah bahwa beragam pendapat antar manajer dapat diuraikan, dipaparkan, dan diselesaikan. Ketidaksepahaman yang tersembunyi atau separuh-separuh mengenai definisi misi organisasi akan memecah belah kelompok manajemen puncak. Mengembangkan suatu misi dari beragam pandangan adalah satu langkah besar menuju keefektifan manajemen. Manfaat terbesar dari pernyataan misi dan visi yang berasal dari pandangan yang beragam adalah: yang pertama yaitu memberikan kesempatan bagi manajer untuk menyatukan arah untuk mengatasi kepentingan individu, kelompok, dan pihak luar. Yang kedua yaitu menimbulkan kesadaran atas harapan yang sama di semua level dan generasi karyawan. Dan yang ketiga yaitu mengkonsolidasi nilai-nilai yang tak lekang oleh waktu saat serta mengatasi kepentingan individu atau kelompok. Dan yang keempat, memproyeksikan kesadaran akan nilai dan niat yang dapat diidentifikasi oleh pihak luar organisasi. Dan yang terakhir yaitu menegaskan komitmen perusahaan pada tindakan yang bertanggung jawab akan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas perusahaan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu karakteristik pernyataan misi. Pernyataan misi adalah pernyataan sikap dan pandangan. Cakupannya luas untuk dua alasan utama. Yang pertama yaitu pernyataan misi yang baik memungkinkan untuk menghasilkan dan mempertimbangkan berbagai tujuan dan strategi alternatif yang layak tanpa terlalu menghambat kreativitas manajemen. Dan yang kedua yaitu sebuah pernyataan misi perlu diperluas untuk menyelaraskan perbedaan secara efektif dan menarik bagi pemangku kepentingan organisasi, individu, dan kelompok individu yang memiliki saham atau klaim khusus atas perusahaan tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Karakteristik pernyataan misi. Yang pertama yaitu luas dalam lingkup, tidak termasuk jumlah uang, angka, persentase, rasio, atau tujuan. Dan yang kedua yaitu kurang dari 150 kata. Dan yang ketiga yaitu menginspirasi. Keempat, mengidentifikasi kegunaan produk perusahaan. Dan yang kelima yaitu mengungkapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Dan yang keenam yaitu mengungkapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang ketujuh yaitu meliputi 9 komponen: pelanggan, produk atau layanan, pasar, teknologi, kepedulian,
terhadap kelangsungan hidup atau pertumbuhan atau keuntungan, filosofi, konsep diri, perhatian terhadap citra publik, kepedulian terhadap karyawan. Dan yang kedelapan yaitu rekonsiliasi, dan yang kesembilan yaitu bertahan. Selanjutnya yaitu orientasi pelanggan. Pernyataan misi harus mencerminkan antisipasi pelanggan daripada mengembangkan produk dan kemudian mencoba mencari pasar. Filosofi operasi organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan kemudian menyediakan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pernyataan misi yang baik mengidentifikasi kegunaan produk perusahaan kepada pelanggannya. Menurut Fern MC Guinness, pernyataan misi harus mendefinisikan apa organisasi itu dan apa yang dicita-citakan organisasi. Cukup terbatas untuk mengecualikan beberapa usaha dan cukup luas untuk memungkinkan pertumbuhan kreatif. Membedakan suatu organisasi dari semua yang lain, berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi kegiatan saat ini dan yang akan datang, dan dinyatakan dalam istilah yang cukup jelas untuk dipahami secara luas di seluruh organisasi. Selanjutnya, berikut komponen pernyataan misi. Sebagian besar praktisi dan akademisi manajemen strategis merasa bahwa sebuah pernyataan efektif harus mencakup 9 komponen pernyataan misi yang diberikan pada sini. 9 komponen tersebut yaitu yang pertama, pelanggan. Siapa pelanggan perusahaan? Yang kedua, produk atau layanan. Apa sih produk atau layanan utama dari perusahaan tersebut? Yang ketiga, pasar. Secara geografis, kemana perusahaan ini bersaing? Yang keempat, teknologi. Apakah perusahaan berteknologi saat ini? Yang kelima, survival, growth, and profitability. Apakah perusahaan berkomitmen terhadap pertumbuhan dan kesehatan finansial? Yang keenam, filsafat. Ada keyakinan dasar, nilai, aspirasi, dan prioritas etis perusahaan. Yang ketujuh, konsep diri atau kompetensi khas. Apa sih keunggulan kompetitif utama dari perusahaan tersebut? Yang kesembilan, citra publik. Apakah perusahaan responsif terhadap masalah sosial, masyarakat, dan lingkungan sekitar? Dan yang kesembilan, karyawan. Apakah karyawan merupakan aset berharga dari perusahaan tersebut? Berikut sedikit cuplikan mengenai profil perusahaan Samsung. Samsung Group merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia, didirikan oleh Lee Byung-chul pada tanggal 1 Maret 1938 di Daegu, Korea Selatan. Perusahaan ini beroperasi di 58 negara dan memiliki lebih dari 208.000 pekerja. Hingga saat ini, Samsung juga memiliki salah satu merek terbesar dengan mengeluarkan ponsel cerdas yang menjadi jawara dalam persaingan bursa pasar gawai. Samsung adalah salah satu konglomerat atau chaebol Korea Selatan terbesar yang bermula sebagai perusahaan ekspor pada tahun 1938 dan dengan cepat berkembang ke bidang lainnya. Sekarang ini Samsung beroperasi dalam 6 sektor bisnis. Yang pertama, telekomunikasi seperti telepon genggam dan jaringan. Yang kedua, peralatan rumah tangga digital seperti mesin cuci, oven, kulkas, dan lain-lain. Lalu di media digital, LCD, semikonduktor, dan kendaraan bermotor termasuk alat berat. Berikut sedikit cuplikan mengenai visi misi perusahaan Samsung. Visi dari perusahaan Samsung adalah menginspirasi dunia, menciptakan masa depan. Tujuan visi ini adalah untuk menjadi merek yang dicintai, perusahaan yang inovatif, dan perusahaan yang dikagumi melalui teknologi dan layanan digital lainnya. Lalu dari misi sendiri, menginspirasi dunia dengan teknologi inovatif, produk dan desain yang memperkaya kehidupan masyarakat, dan berkontribusi pada kemakmuran sosial dengan menciptakan masa depan yang baru. Setelah mengetahui profil dan juga visi misi dari perusahaan Samsung, yang berikutnya yaitu menganalisis visi dan misi dari perusahaan Samsung. Yang pertama yaitu menganalisis visi, di mana visi pada perusahaan Samsung yaitu menginspirasi dunia, menciptakan masa depan. Menurut kami, visi dari PT Samsung Elektronik Indonesia masih kurang tepat.
dikarenakan dalam visi tersebut belum dicantumkan mengenai jenis produk apa yang ditawarkan oleh pihak Samsung tersebut. Meskipun dalam website Samsung terdapat penjelasan mengenai makna visi, akan tetapi apabila pelanggan tidak membaca website tersebut, maka pelanggan belum pasti bisa mampu memahami tujuan dari visi tersebut dan melalui apa Samsung mampu menciptakan masa depan dunia. Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, dan juga nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dari cita-cita masa depan. Dari pendapat tersebut dapat dilihat dari visi Samsung sebenarnya sudah memuat tujuan, nilai, aspirasi, dan juga cita-cita masa depan yang diinginkan. Hanya saja belum dijelaskan secara rinci apa yang diberikan kepada konsumen atau kejelasan produknya, serta belum menjawab apa yang akan didapatkan konsumen atau orientasinya itu belum terfokus pada konsumen. Jadi menurut kami visi tersebut lebih menyerupai slogan suatu perusahaan. Visi memang lebih singkat daripada misi, namun makna dari visi harus ada, yaitu fokus pada konsumen dan produk perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu analisis misi perusahaan Samsung. Misi dari perusahaan Samsung ini adalah menginspirasi dunia dengan teknologi inovatif, produk dan desain yang memperkaya kehidupan masyarakat dan berkontribusi pada kemakmuran sosial dengan menciptakan masa depan baru. Pernyataan misi. Menurut kami, misi PT Samsung Electronics Indonesia sudah cukup baik dan cukup menjelaskan apa yang ada dalam visi perusahaan. Sebuah misi perusahaan memang harus menjelaskan secara menyeluruh tentang visi perusahaan. Misi adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan tujuan secara lebih spesifik dari sebuah visi. Misi yang baik seharusnya mencakup 9 komponen utama agar tujuan yang dicapai tidak hanya untuk beberapa pihak saja. Misi dari PT Samsung Electronics Indonesia masih kurang tepat karena dalam misi tersebut hanya mencakup 7 komponen saja. Misi PT Samsung Electronics Indonesia ini tidak menyebutkan produk secara spesifik sehingga customer akan sulit memahami misi tersebut. Selain itu, misi PT Samsung juga hanya berorientasi pada customer saja, tidak pada karyawan. Sebuah misi seharusnya memang sesuai dengan visi perusahaan dan sebaiknya kalimat-kalimatnya tidak melebar terlalu jauh dari tujuan visi perusahaan. Jika misi PT Samsung Electronics Indonesia kurang lengkap karena belum mencangkup 9 komponen, hal tersebut juga disebabkan karena tujuan dari sebuah visi yang dibuat masih kurang jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.